Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatus Sa'adah dari semester 5A dengan nomor NIM 202101030402 dengan dosen pengampu Ibu Zuhriyah Hidayati MA PD. Saya dari Fakultas Agama Islam Universitas Bilfat Lamongan. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan materi tentang evaluasi pembelajaran. Baik, yang pertama, apa itu evaluasi pembelajaran? Evaluasi dalam pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Istilah evaluasi pembelajaran sering disamaartikan dengan ujian. Meskipun sangat berkaitan, akan tetapi tidak mencakup keseluruhan makna evaluasi pembelajaran yang sebenarnya. Ujian atau tes hanyalah salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk menjalankan proses evaluasi. Selanjutnya, alasan pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama, ada mengukur pemahaman siswa. Evaluasi membantu mengukur sejauh mana siswa memahami konsep dan materi pembelajaran. Dengan mengetahui tingkat pemahaman, guru dapat merancang pengajaran yang lebih sesuai. Yang kedua, ada menilai efektivitas pengajaran. Melalui hasil evaluasi, guru dapat menilai keberhasilan metode pengajaran yang diterapkan. Jika siswa kesulitan, guru dapat menyesuaikan strategi pengajaran untuk meningkatkan pemahaman. Yang ketiga, memberikan umpan balik kepada siswa. Evaluasi memberikan umpan balik langsung kepada siswa mengenai kinerja mereka. Ini membantu mereka mengidentifikasi kelemahan, memperbaiki prestasi, dan meningkatkan motivasi belajar. Yang keempat, mendorong perbaikan dan pengembangan. Evaluasi memberikan landasan untuk perbaikan terus-menerus, baik bagi siswa maupun guru. Siswa dapat fokus pada area yang perlu ditingkatkan, sementara guru dapat meningkatkan metode pengajaran mereka. Yang kelima, memastikan konsistensi kurikulum. Evaluasi membantu memastikan konsistensi dalam penyampaian materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan, sehingga menciptakan pengalaman belajar yang merata bagi semua siswa. Yang terakhir, yakni mengukur capaian tujuan pembelajaran. Evaluasi membantu menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Hal ini memungkinkan guru dan siswa mengevaluasi progres mereka dalam mencapai kompetensi yang diinginkan. Dengan adanya evaluasi, proses pembelajaran menjadi lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan siswa serta efektivitas pengajaran. Kemudian, evaluasi pembelajaran kurikulum 2013.
Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Di dalam kurikulum 2013, kita mengenal istilah penilaian autentik. Apa itu penilaian autentik? Di dalam kurikulum 2013, guru diminta untuk melakukan penilaian autentik. Penilaian autentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Baik, penilaian autentik di sini biasanya terkait dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013, yaitu dengan menggunakan pendekatan saintifik. Berikutnya adalah jenis-jenis penilaian autentik. Yang pertama, ada penilaian kinerja. Penilaian autentik sebisa mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru dapat melakukan dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Jadi, ada di sana ada proyek tugas. Kemudian, siswa ini diminta untuk menentukan kriteria-kriteria penyelesaiannya. Berikutnya yang kedua ada penilaian proyek. Penilaian proyek atau project assessment merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Penyelesaian tugas dimaksud berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Jenis-jenis penilaian autentik yang selanjutnya yakni ada penilaian tertulis. Tes tertulis berbentuk uraian atau esai, menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Tes tertulis berbentuk uraian sebisa mungkin bersifat komprehensif, sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Selanjutnya yang terakhir ada portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemampuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Penilaian portofolio bisa berangkat dari hasil kerja peserta didik secara perorangan atau diproduksi secara berkelompok, memerlukan refleksi peserta didik dan dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi. Dalam kurikulum Merdeka terdapat beberapa pembaharuan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Berikut adalah beberapa pembaharuan yang dapat ditemukan dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, ada pendekatan pembelajaran yang kontekstual.
Kurikulum Merdeka mendorong pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan kontekstual. Guru diharapkan untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa dapat melihat relevansi dan aplikasi praktis dari apa yang mereka pelajari. Selanjutnya yang kedua yaitu pembelajaran berbasis kompetensi. Kurikulum Merdeka menekankan pengembangan kompetensi siswa, bukan hanya pengetahuan. Siswa diharapkan untuk mengembangkan keterampilannya, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berhasil dalam kehidupan dan karir mereka di masa depan. Berikutnya ada pengurangan beban kurikulum. Kurikulum Merdeka berupaya mengurangi beban kurikulum itu agar siswa memiliki waktu yang lebih fleksibel untuk mengembangkan minat dan bakat mereka di luar akademik. Hal ini dilakukan dengan mengurangi jumlah materi yang harus dipelajari dan memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru dalam memilih konten yang paling relevan dan penting. Yang selanjutnya yaitu ada juga pengembangan keterampilan abad ke-21. Kurikulum Merdeka menekankan pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Siswa diajarkan untuk menjadi pemecah masalah yang kreatif, mampu bekerja dalam tim, dan memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kurikulum Merdeka mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Siswa diajarkan untuk menggunakan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab, serta mengembangkan literasi digital mereka. Berikutnya, yang terakhir yaitu ada evaluasi yang holistik. Kurikulum Merdeka juga mengubah pendekatan evaluasi. Selain penilaian akademik, evaluasi juga mencakup penilaian keterampilan, sikap, dan nilai-nilai siswa. Evaluasi dilakukan secara holistik untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kemajuan siswa. Pembaharuan dalam kurikulum Merdeka ini bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang lebih relevan, inklusif, dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Terima kasih. Demikian sedikit pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.